panitia zakat. Ini yang penting ini. Panitia zakat yang dibentuk oleh masjid, yang dibentuk oleh musola, yang dibentuk oleh pesantren, yang dibentuk oleh sekolah, yang dibentuk oleh majelis taklim, bukan termasuk amil. Sekali lagi, bukan termasuk amil. Karena apa? Karena amil itu adalah man istakmalahul imam ala akhdhi wa i'ta'iz zakah. Orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Bahkan menurut Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011, siapa orang yang bukan amil, siapa pihak yang mengumpulkan dana dari masyarakat, maka akan dikenai sanksi 50 juta rupiah. Baca Undang-Undang Zakat itu. Nanti tanyakan kepada Pak Setiawan ini. Ada. Maka yang amil itu adalah yang Basnas itu amil. Ya, Basnas itu amil. Nah, karena di SK-nya langsung dari Presiden. Kalau lazismu, dompet duafa, rumah zakat dan seterusnya itu dari Menteri Agama. Itu diizinkan. Tapi yang sesungguhnya yang namanya amil itu adalah Basnas. Nah, di samping Pak, orang jadi amil itu Masya Allah. Amil itu syaratnya itu berat. Syaratnya itu adalah ayyakuna faqihan bi ilmi zakah. Orang yang mendalam ilmu zakatnya. Kalau di kita kan biasanya gantian panitia itu. Masa saya terus Pak jadi panitia gantian? Pak Ijo aja yang jadi panitia kan gitu biasanya. Suka-suka itu. Siapa saja yang nggak ngerti zakat kadang-kadang jadi panitia zakat. Kalau amil itu kerjanya tiap hari sesuai dengan SK-nya 5 tahun. 5 tahun Ustaz ya? 5 tahun. Itu tiap hari yang diurusi zakat. Baik zakat mal. Yang terutama adalah zakat mal karena potensinya besar. Bukan zakat fitrah. Lah sementara di masjid ini paling umurnya 15 hari. Ini udah dibentuk belum di sini? Sudah. Biasanya paling lamanya 15 hari. Dan itu yang banyak diurusi adalah zakat fitrah. Dan itu setelah itu nanti udah selesai. Dan tidak ada kerja lagi. Makanya itu bukan amil. Karena amil itu orang yang nanti berhak menerima bagian dari zakat. Nah kalau panitia zakat tidak boleh. Karena bukan amil tidak boleh menerima bagian dari zakat. Kalau menerima nanti tidak sah zakatnya. Orang yang bayar zakat kepada panitia itu. Satu. Yang kedua, perhatikan. Panitia itu terus siapa? Panitia itu adalah wakil dari muzaki, wakil dari orang yang bayar zakat, bukan wakil dari mustahik. Karena wakil Pak, orang kalau bayar zakat berasnya tidak boleh dicampur, tidak boleh berasnya orang bayar zakat gini bayar zakat, berasnya diaduk dicampur jadi satu, tidak boleh. Lawang wakil itu, wakalah itu adalah yadul amanah. Lah kalau umpamanya Ustadz Sutrisno bayar yang harganya 15.000, Ustadz siapa namanya? Panjenengan? Pak Krur umpamanya bayar yang harganya 13.000. Yang satunya Ustadz siapa? Yazid bayar yang harganya 10.000. Lah nanti dicampur. Lah katanya Ustadz Sutrisno, loh, lah punya saya kan yang mahal, masa dicampur dengan yang itu yang pertama. Yang kedua, dalam kasus zakat fitrah, orang yang bayar zakat fitrah, orang itu bisa jadi juga berhak menerima zakat. Umpamanya begini, ada orang yang hari itu memang dia punya kelebihan makanan karena kebetulan dapat zakat itu banyak hari itu, dia dapat zakat itu sekarung, berarti dia juga wajib zakat. Lah kok atau umpamanya begini, dia kebetulan hari itu barusan dapat duit banyak, beli beras cukup, hari dia bayar zakat, tapi sebetulnya orang ini berhak menerima zakat. Lah kalau beras ini dicampur oleh panitia, ada kalanya beras ini belum nyampe kepada mustahik, tapi berasnya bisa jadi kembali kepada umpamanya Ustadz saya panitia zakat, ini bayar sebagian, udah saya campur di sini. Pertanyaan saya, kalau orang bayar zakat kepada panitia ini sudah nyampe kepada mustahik belum? Belum kan? Ini saya campur. Kalau saya campur, ini bisa jadi nanti Ustadz Sutrisno dapat bagian. Lah kok termasuk bagian dari berasnya sendiri? Berarti jeruk makan jeruk, berarti panitia tidak yadul amanah. Udah tidak dapat bagian, nyampur tidak boleh, dosa nyampur. Yang ketiga, biasanya data fakir miskin itu dari siapa? Pak RT. Pak RT kan? Pak RT-nya ngaji enggak? Pak RT-nya ngerti enggak siapa yang disebut dengan fakir, siapa yang disebut dengan miskin, siapa yang disebut dengan sabilillah, siapa yang disebut dengan ibnu sabil dan seterusnya. Jangan kayak kasus BLT.
bantuan langsung tunai itu, kalau Pak RT daerah saya itu yang dikasih itu ternyata besannya, ponakannya, pamannya, adiknya, menantunya. Lah kalau zakat juga datanya seperti itu, akhirnya panitia zakat memberikan kepada yang tidak berhak. Kalau zakat diberikan kepada yang tidak berhak, sama dengan belum membayar zakat. Dosa panitia, Pak RT juga. Dah, satu. Yang kedua, contohnya lagi, data yang masuk kepada Pak RT, giliran mau dibagi, orangnya mudik. Karena orangnya dari Madura, kayak Ustadz Yazid dari Madura, ini dari Jawa. Yang banyak Jawa itu pada mudik. Giliran mau dikasih, akhirnya orangnya mudik. Beras akhirnya disimpan oleh panitia di masjid, nunggu setengah bulan datangnya. Lah padahal paling akhir mendistribusikan zakat fitrah adalah ghurubus syamsi tanggal 1 Syawal. Kalau lebih dari itu berarti dosa. Udah panitia ini tidak dapat bagian, nyampur tidak boleh, terlambat dosa. Salah juga dosa. Nah, yang kadang-kadang juga begini, kalau di daerah saya itu ada begini. Ada orang datang bawa duit, mau bayar zakat. Udah Pak, bayar beras ini aja, beli beras ini. Lah kok berasnya orang dijual oleh panitia itu? Berasnya orang, berasnya, mamanya Ustadz Sutrisno ini bayar pakai beras. Ustadz aja datang pakai duit, udah beras ini aja dibeli. Lah kok berasnya orang dijual? Namanya tidak amanah ini. Tidak sah itu. Menjual berasnya orang sah apa tidak? Ya enggak. Karena perintahnya Ustadz Sutrisno ini adalah ini beras ini supaya dikasihkan kepada mustahik, bukan dijual. Lah kok malah ada juga dijual untuk beli kantong plastik. Jual dari harta zakat. Waduh, minal ngawurin ini. Ya.